Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Darussalam, hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya pada lemes kayaknya, gara-gara corona. Perlu dikasih semangat. Ada orang bilang bawa koper pergi ke Mekah, ke tanah suci, pergi haji. Kalau hidup ingin selalu berkah, jangan lupa rajin mengaji. Ke Madinah naik pesawat, jangan naik ojek nggak nyampe-nyampe. Ke Madinah naik pesawat, jangan lupa banyak membaca sholawat. Kalau jawab salam kurang semangat, mari kita ulang, semoga menjadi syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allah zaini bi zinatil iman waj'alni hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Begitulah kita selalu mengucapkan ketika kita berzikir selepas salat. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abadan walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar. Kita bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan yang menimpa kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Seperti saat ini, walaupun kita terpisah secara tempat, ruang dan waktu, namun insya Allah tidak mengurangi kebersamaan kita dalam rangka kultum tarawih. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini menjadi bahan renungan bagi kita semua dalam rangka memperbaiki kualitas kepribadian kita,
kualitas keluarga kita dan kualitas masyarakat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah, walaupun keadaannya hari ini tidak seperti yang kita inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala seperti keadaan yang biasanya kita lakukan, sholat tarawih berjamaah di masjid, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, atau kama qala Rasulullah SAW, innallaha kataba ala abdin ma kana sihihan au muqiman. Innallaha, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala kebaikan atas setiap hamba sesuai dengan keadaannya, waktu dia mukim, waktu dia sehat. Memang sekarang kita sehat secara fisik, tapi tidak sehat secara lingkungan karena adanya wabah penyakit virus corona, sehingga kita tidak bisa sholat berjamaah taraweh di masjid. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh hadis, Allah tetap memberikan pahala seperti waktu keadaan kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum kali ini kita akan membahas satu tema dengan judul keajaiban Al-Quran. Al-Quran menurut para ulama merupakan afdalul mu'jizat. Seutama-utamanya mukjizat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Allah memberikan mukjizat kepada setiap para nabi dan rasul. Ada nabi yang diberikan mukjizat dalam bentuk tongkat, seperti Nabi Musa alaihissalam, yang dengan tongkatnya tersebut kalau dia memukul lautan akan terbelah. Kalau dia memukul batu, maka batu akan mengeluarkan mata air. Coba kita bayangkan, kalau tongkat yang merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam diwariskan kepada umatnya, lalu di antara umatnya ada yang tukang gali sumur, subhanallah, itu dengan tongkat doang dia udah untung banyak, sekali pukul keluar mata airnya, subhanallah. Itulah mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang tidak diwarisi kepada umatnya. Ada juga nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bisa memindahkan istana Ratu Bilqis yang berada di Yaman. Dengan mukjizat yang Allah berikan, dia bisa pindahkan lalu bisa hadir di Palestina. Inilah mukjizat yang sangat luar biasa, di luar batas kemampuan manusia. Itulah makna mukjizat, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan mukjizat itu adalah kejadian di luar batas kebiasaan yang biasanya tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau punya mukjizat bisa memindahkan barang berupa istana dari Yaman ke Palestina dalam waktu sekejap, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu menurut ilmu pengetahuan 300.000 km per detik. Jadi ketika Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis itu dalam waktu kedipan mata, subhanallah. Itu mukjizat kalau bisa diwariskan kepada manusia, terutama yang bisnis online. Wah, itu lumayan itu ya. Bisa untung banyak dia. Dia kirim barang nggak perlu pakai ojek lagi ya.
Tinggal simsalabim, abrakadabra, langsung barang sampai ke tempat pemesan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat yang paling utama, mukjizat yang paling istimewa, melebihi tongkat Nabi Musa alaihissalam, melebihi kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina, adalah Al-Quran. Dan yang perlu kita syukuri, inilah satu-satunya mukjizat yang diwariskan. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini. Kepada siapa Allah mewariskan Al-Qur'an? Alladziina istafaina min ibadina. Allah wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita termasuk orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan warisan berupa mukjizat Al-Qur'an yang sebelumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitulah kenyataannya, tidak semua orang yang diberikan warisan bisa menggunakan warisan sebagaimana mestinya. Tidak semua orang yang bisa megang setir bisa mengemudikan mobil. Ternyata tidak semua orang yang telah diwariskan berupa Al-Quran bisa menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat dalam kehidupannya. Padahal di ujung ayatnya Allah berfirman, "Dzalika," yang demikian itu ketika Allah mengkaruniakan mewariskan Al-Quran sebagai mukjizat dalam kehidupan kita, huwal fadlul kabir, itu merupakan karunia, rizki yang paling besar, rizki yang paling utama dalam kehidupan kita. Mukjizat secara terjemahan bebasnya adalah keajaiban di luar batas kebiasaan, di luar batas kemampuan manusia. Maka orang-orang yang telah mengal-Qur'ankan dirinya, Al-Quran ada dalam akal dan pikirannya, Al-Quran ada di dalam hati dan perasaannya, Al-Quran ada dalam kepribadiannya, Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Bahkan dikatakan kana khuluquhul Quran, kepribadian orang tersebut adalah Al-Quran. Maka orang yang seperti itu di dalam hidupnya dia merasakan betapa Al-Quran itu sebagai mukjizat dalam kehidupan. Contoh, satu ketika ada dua orang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abbad bin Bashir dan Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, beliau meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dua sahabat Rasulullah ini, Abbad bin Bashir radhiyallahu anhu dan Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, satu ketika menemani perjalanan Rasulullah di malam hari. Ketika mereka selesai mengantarkan Rasulullah ke rumahnya, maka mereka harus kembali ke rumah masing-masing dalam kegelapan yang sangat gelap. Waktu itu kondisinya sinar cahaya bulan tertutup oleh awan, sehingga keadaannya sangat gelap. Masing-masing dari sahabat itu membawa tongkat. Subhanallah. Menurut hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara tongkat dua orang sahabat ini tiba-tiba bersinar, bercahaya, sehingga dalam kegelapan mereka tetap bisa berjalan dan mereka sampai ke rumah masing-masing. Subhanallah. Ada juga sahabat Rasulullah SAW
ketika mereka sudah mengal-Qur'ankan diri mereka sehingga mereka menjadi Al-Qur'an yang berjalan, kana khuluquhul Qur'an. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu bisa melihat para sahabat yang sedang berjuang di Irak. Padahal posisi Umar bin Khattab ketika itu berada di Madinah. Begitulah banyak kisah yang mengkisahkan keajaiban Al-Quran yang dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai kepribadiannya, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bahkan ini sekedar tahadus binikmah, ya. Satu ketika saya diuji oleh Allah. Anak saya sakit perut. Saya pikir gara-gara salah makan. Sakitnya sangat sakit karena ketika dia menahan sakit itu keluar keringat dingin. Akhirnya saya ikhtiar, saya bawa ke UGD, ke rumah sakit. Setelah dirongsen, ternyata ginjal anak saya berdasarkan hasil rongsen itu bengkak. Padahal ya memang saya ini pilihan. Saya termasuk orang yang memilih tidak punya kartu apa namanya itu? Kalau buat berobat, BPJS. Saya tidak punya BPJS dan saya nggak merasa rugi, ya. Karena memang mohon maaf, ya, saya memilih pendapat setiap muamalah yang ada penaltinya itu riba, dan BPJS itu ada penaltinya, sehingga saya walaupun orang lain memakai saya nggak pakai, tapi saya menghormati pendapat yang lain. Nah, ketika anak saya divonis sakit, ginjalnya bengkak, saya tidak punya BPJS. Saya berpikir, wah ini bisa banyak biaya. Yang saya punya hanyalah keimanan. Yang saya punya hanyalah keyakinan. Saya yakin dengan Al-Quran, Allah akan memberikan jalan keluar. Waktu itu saya ada tugas taklim. Saya isi taklim itu, selesai taklim, saya minta kepada jamaah taklim untuk dengan ikhlas membacakan surah Al-Fatihah untuk anak saya yang sudah dirongsen. Hasil rongsennya menyatakan ginjalnya bengkak dan harus dirawat, dan saya akan konsultasi dengan dokter ahli sebelum putusan apakah anak saya dirawat atau tidak. Lalu dibacalah surah Al-Fatihah. Ketika itu saya yakin dengan izin Allah, dengan mukjizat Al-Quran, Allah akan sembuhkan penyakit anak saya. Dan subhanallah, secara pribadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai taklim saya kembali ke rumah, kemudian saya sholat berjamaah di masjid. Sekitar setelah saya makan siang jam 1, saya bawa ke rumah sakit dan saya ketemu dokter ahli jam 2 siang. Ternyata di ruangan dokter ahli itu merongsen kembali ulang dan ternyata tidak ditemukan ginjal yang bengkak. Inilah Al-Quran sebagai sebuah keajaiban. Alangkah beruntungnya kita, orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, bisa melihat secara langsung dan merasakan Al-Quran sebagai sebuah keajaiban. Oleh karena itu, syukurilah nikmat, syukurilah pemberian Allah, syukurilah rizki oleh Allah yang telah dikatakan oleh Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami telah wariskan Al-Quran sebagai mukjizat kepada hamba-hamba pilihan kami. Alangkah zalimnya kita menyia-nyiakan pemberian Allah yang istimewa dan terbaik. Mudah-mudahan dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, kita bisa merasakan Al-Quran sebagai sebuah keajaiban dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, tidak ada jalan keluar kecuali bersama Al-Quran. Insya Allah kita hadapi virus corona bersama Al-Quran. Insya Allah biidznillah
kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Inilah kajian kita dalam kesempatan kali ini dengan judul keajaiban Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an bukan hanya sebagai sebuah keyakinan yang tidak pernah kita tanamkan di dalam diri kita secara benar, tetapi menjadi sebuah keyakinan yang berubah menjadi sebuah kepribadian dan mewarnai kehidupan, sehingga hidup kita penuh dengan keajaiban bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.